Obat alami versus obat kimia. Ketika Anda harus mengambil keputusan untuk menggunakan jalan obat kimia atau obat herbal untuk memperbaiki gangguan kesehatan, mari kita dengarkan sejenak riset sederhana yang akan diuraikan. Mari kita ambil suatu penyakit, yaitu diabetes. Seorang penderita diabetes bertanya, apa obat alami untuk menurunkan kadar gula dalam darah? Menurut studi pada 2016 yang diterbitkan di jurnal Clinical Biochemistry and Nutrition, menyimpulkan bahwa mengonsumsi 1-3 gram daun salam selama 30 hari membantu penderita diabetes tipe 2 meningkatkan fungsi insulin. Sejumlah fitokimia dan minyak atsiri yang terkandung di dalam daun salam diyakini memiliki efek hipoglikemik pada pasien diabetes. Komponen aktif daun salam adalah polifenol yang membantu mengendalikan kadar glukosa. Jadi pilihan untuk penderita diabetes untuk menurunkan kadar gulanya adalah daun salam. Lalu pilihan obat kimia dari diabetes, kita ambil salah satu contohnya adalah glibenclamide. Pertanyaan dari penderita diabetes ini adalah, daun salam dan glibenclamide lebih kuat mana dalam menurunkan kadar gula dalam darah? Untuk menurunkan kadar gula yang lebih cepat dan lebih kuat, ya jelas glibenclamide dibandingkan daun salam. Makanya, penggunaan daun salam harus didampingi dengan pola hidup sehat. Daun salam menurunkan sedikit kadar gula, tetapi kalau disertai dengan tidak memakan gula, itu akan lebih powerful dan lebih hebat dari glibenclamide. Jadi penggunaan obat-obat alami mengajarkan kita untuk juga merubah pola hidup kita. Yang mana pola hidup kita lah yang menyebabkan kita menderita penyakit-penyakit tersebut. Reason berikutnya, kita harus melihat dari sisi efek samping. Herbal memiliki efek yang jauh lebih aman dibandingkan obat kimia sintetis yang hanya menyerang satu target, tetapi menimbulkan efek-efek samping yang lainnya. Contohnya kita sakit rematik. Nah, salah satu obat yang dipakai adalah methylprednisolone. Ketika kita minum obat ini, rematiknya mungkin hilang, tetapi akan memiliki efek samping. Mari kita lihat apa efek sampingnya. Yaitu di sini ada yang poin pertama, efek samping darurat, tukak lambung. Ada infeksi sehingga Anda merasa demam, tidak enak badan. Reaksi alergi, kulit ruam, wajah membengkak, sulit bernafas. Pankreatitis, gejala yang muncul, sakit perut yang merambat ke punggung, muntah, syok, dan bisa kehilangan kesadaran. Bisa juga terjadi penggumpalan darah di paru-paru, tekanan pada tengkorak anak, tromboflebitis, bengkak merah, dan lembut bila ditekan. Dan kedua, efek samping yang dapat mempengaruhi darah, jantung, dan aliran darah. Obat ini akan membuat tekanan darah tinggi, disertai sakit kepala, bisa gagal jantung, ditandai dengan pergelangan kaki membengkak, sulit bernafas, detak jantung berdebar tak teratur, jumlah sel darah putih meningkat, dan tekanan darah mungkin rendah. Dan banyak lagi efek samping lainnya yang kita bisa baca dari penguraian satu obat. Pertanyaannya, kalau kita minum obat, kita baca nggak efek sampingnya? Kalau dibandingkan dengan obat herbal alami, herbal memiliki target yang banyak. Contohnya, dia memiliki efek steroid, yaitu obat anti radang, ataupun bisa melindungi ginjal, hati, dan organ-organ lainnya, atau bisa bersifat golongan flavonoid, yaitu salah satu jenis antioksidan yang menangkal radikal bebas dalam tubuh, atau bersifat alkaloid, yaitu untuk memacu sistem saraf, menaikkan atau menurunkan tekanan darah, dan melawan infeksi mikroba. Apa kata Roh Nubuat tentang obat-obat kimia? Kita baca di Healthful Living 243.3. Obat-obatan tidak pernah menyembuhkan penyakit, mereka hanya mengubah bentuk dan lokasinya. Ketika obat dimasukkan ke dalam sistem tubuh, untuk sementara waktu obat tersebut tampaknya memiliki efek yang menguntungkan. Perubahan mungkin terjadi, tapi penyakitnya tidak bisa disembuhkan.
penyakit itu akan muncul dalam bentuk yang lain. Penyakit yang diberi obat untuk menyembuhkannya bisa saja hilang, tapi hanya muncul kembali dalam bentuk yang baru, seperti penyakit kulit, bisul, nyeri sendi, dan kadang-kadang dalam bentuk yang lebih parah, bentuk berbahaya dan mematikan. Jangan lupa teman-teman, tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan, dan penciptanya adalah Tuhan. Tuhan sangatlah tahu apa yang terbaik buat tubuh kita. Obat-obatan bukanlah yang dikehendaki pencipta untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita, karena itu akan merusak sistem tubuh kita. Dengan meminum obat-obatan, kita tidak belajar untuk merubah pola hidup kita. Makanya, kalau penyakit diabetes, harus minum obat seumur hidup. Padahal, kalau ganti pola hidupnya, tidak perlu minum obat seumur hidup. Maukah kita berjalan sesuai dengan perintah yang Tuhan berikan? Exodus 15:26, Tuhan berjanji Tuhan akan sembuhkan penyakit-penyakit Mesir jika kita menurut commandment dan semua statut yang Tuhan berikan. Biarlah melalui pembahasan ini kita lebih mengerti dan paham apa kehendak Tuhan dalam penyembuhan penyakit kita. Salam sehat saudara-saudaraku, kita bertemu di seri kesehatan berikutnya.